Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 Oktober. Tiongkok baru saja mengadakan latihan militer di sekitar Taiwan minggu lalu. Hari ini mereka kembali mengumumkan akan melakukan militer penembakan langsung di Pulau Niusan, Kabupaten Pingtan yang merupakan tempat berjarak paling dekat antara Taiwan dan Tiongkok. Hanya sekitar 165 km dari kota Taipei. Walau ini merupakan latihan tahunan TPR, Kementerian Pertahanan Nasional tidak menutup kemungkinan bahwa ini ditujukan untuk memperluas efek ancaman terhadap Taiwan. Tiongkok baru melakukan latihan militer Joint Sword 2024B di sekitar Taiwan tanggal 14. Seminggu kemudian mereka kembali mengumumkan akan melakukan latihan penembakan langsung dari Pulau Niusan di Kabupaten Pingtan tanggal 22. Pulau Niusan adalah tempat terdekat antara Tiongkok dan Taiwan, dengan jarak 119 km dari dermaganan Liao di Hsinchu dan 165 km dari kota Taipei. Aksi militer Tiongkok semakin hari semakin dekat ke Taiwan sehingga menarik perhatian. 这项活动是共军的年度例行性的演训的一部分。那么，国防部运用联合情监侦系统密切掌握，并且分析它的军事活动以及意图，也不排除是结合台海动态扩大威慑效应的做法之一。 Berhubung kapal perang Amerika dan Kanada baru saja melintasi Selat Taiwan bersama tanggal 20, pihak luar berspekulasi bahwa latihan militer Tiongkok tidak hanya ditujukan kepada Taiwan, namun juga sebagai respons terhadap aksi kapal perang Amerika dan Kanada di Selat Taiwan. Presiden Tiongkok Xi Jinping baru saja mengunjungi Changzhou dan Xiamen di Provinsi Fujian minggu lalu. Agenda perjalanan mencakup Pulau Tongsan dan mercusuar Pulau Niusan di Kabupaten Pingtan yang merupakan salah satu alat bantu navigasi penting bagi kapal saat keluar masuk Selat Taiwan. Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi latihan penembakan langsung oleh Tiongkok hanya akan memperparah ketegangan di Selat Taiwan. Taifun ke-20 tahun ini yang dinamakan Trami telah terbentuk dini hari tadi. Diperkirakan Taifun akan terus bergerak menuju Laut Tiongkok Selatan setelah mendarat di Pulau Luzon pada hari Kamis. Walau tidak akan menerjang Taiwan secara langsung, interaksi antara sirkulasi periferal Taifun dan angin monsun timur laut akan membawa curah hujan lebat di kawasan yang menyambut tibanya front awan. Sedangkan di wilayah barat akan berhembus angin kencang. Taifun Trami bergerak ke arah utara barat laut dengan kecepatan 13 km per jam. CWA memperkirakan bahwa taifun tersebut akan menerjang Pulau Luzon di Filipina hari Kamis, yang juga merupakan waktu saat taifun berjarak paling dekat dengan Taiwan. Warga di pesisir pantai utara Keelung, Taipei Raya, kawasan timur, dan semenanjung Hengchun perlu mewaspadai hujan lebat sporadis. 东北季风南下的时候，如果在吕宋岛或者是巴士海峡这一带有台风通过的时候，东北季风跟台风外围环流的东南风会产生符合的作用，再加上地形的影响，容易在我们的北台湾跟东台湾的部分有显著的降雨。 Angin monsun timur laut kembali menguat mulai Selasa sore hingga Rabu, yang akan membawa hujan lebat sporadis di pantai utara Keelung, timur laut, dan wilayah pegunungan Taipei Raya. Area pegunungan Keelung juga perlu mewaspadai hujan deras. Mulai Kamis, seiring interaksi angin monsun timur laut dan lingkaran luar taifun, hujan berskala intens juga akan turun di area yang menyambut tibanya front awan. Kawasan utara, Yilan, dan pegunungan Hualien akan terus diguyur hujan. Curah hujan paling intens berada pada hari Kamis hingga Jumat. 降雨在迎风面会累积，那礼拜四就会是影响最大的一天。 Berhubung tekanan tinggi Samudra Pasifik lebih kuat dari perkiraan awal, taifun akan bergerak menuju Filipina, kemudian ke barat dan memasuki Laut Tiongkok Selatan. Diperkirakan mulai akhir pekan, pola cuaca Taiwan akan kembali terkena dampak angin monsun timur laut dengan curah hujan singkat sporadis di area yang menyambut tibanya front awan. Sementara cuaca wilayah lainnya cerah berawan. Seorang siswa SMK kota Taichung diduga meniru gerakan park out saat pulang sekolah kemarin. Ia melompat dari lantai 2 namun kakinya terpleset saat mendarat, sehingga bagian kepalanya terbentur lantai dan menyebabkan luka parah di belakang kepala. Ia berada dalam kondisi koma dan masih dalam tahap penyelamatan saat ini. Saat dilarikan ke rumah sakit tanggal 21, anggota tubuh siswa pria ini kejang-kejang. Mulut dan hidungnya juga berdarah dan hampir tak sadarkan diri. Indeks koma hanya mencapai level 7. Siswa yang terluka ini diduga mengabaikan nasihat orang lain dan meniru gerakan park out dengan menggantungkan tangannya di atas tiang saat pulang sekolah. Ia melompat dari lantai 2 dan kepalanya terbentur lantai. Pakar menyampaikan video park out serupa sering muncul di medsos sehingga memicu efek tiru di kalangan remaja. Namun resikonya sangat tinggi. Dianjurkan agar pemain berlatih di lokasi yang memenuhi syarat dengan memakai helm dan alat pelindung lutut dan siku untuk menghindari cedera. Banyak warga asing yang datang ke Taiwan dan memperoleh status izin tinggal permanen ingin mendapatkan KTP Taiwan. Berhubung UU Kewarganegaraan Taiwan menetapkan bahwa mereka harus melepaskan kewarganegaraan sebelum melakukan naturalisasi,
Mereka meluncurkan petisi pada platform partisipasi kebijakan umum dan berhasil mencapai ambang batas jumlah yang ditentukan. Banyak warga asing yang ingin mendapatkan KTP Taiwan setelah memperoleh status penduduk permanen. Namun mereka harus melepaskan kewarganegaraan sehubungan dengan UU Kewarganegaraan Taiwan. Lewat bantuan kelompok LSM, mereka melancarkan petisi pada platform partisipasi kebijakan umum. 让这些已经在台湾住了很长的一段时间，而且已经取得永久居留，这些人他们想要变成台湾国民的时候，实在不需要再要求他们放弃他们本国国籍了。 Lewat petisi ini, pemerintah Taiwan diharapkan memberi kesempatan bagi warga asing yang memperoleh status APRC selama 5 tahun di Taiwan untuk melakukan naturalisasi tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asal. Sejak Agustus, jumlah penandatanganan petisi telah mencapai ambang batas sebanyak 5.000 orang. MOI harus mengeluarkan tanggapan resmi dalam waktu 2 bulan. 今年的修法只是让高级专业人才本来要等待3年以后才可以申请的这个居留年限，只要来台湾2年就可以了。 Taiwan mengadopsi sistem kewarganegaraan tunggal dan UU Kewarganegaraan baru direvisi bulan Mei lalu. Saat ini hanya tenaga profesional tingkat tinggi seperti teknisi tingkat tinggi atau pendeta dan sosok lainnya yang telah berkontribusi pada Taiwan yang bisa melakukan naturalisasi tanpa harus melepaskan kewarganegaraannya. Amandemen UU ini juga menangani masalah status bayi ilegal dan anak tanpa kewarganegaraan yang dapat mengajukan permohonan naturalisasi dengan bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan wali anak. Wabah DBD di kota New Taipei terus memanas dengan penambahan 1 kasus baru di distrik Xinzhuang tanggal 20. Total pasien terjangkit di kota New Taipei saat ini mencapai 67 kasus. Departemen Kesehatan menyatakan akhir-akhir ini wilayah utara sering dilanda hujan. Warga harus membersihkan wadah penampungan air. Jika ditemukan larva yang berkembang biak, mereka akan didenda $3.000 Taiwan. Departemen Kesehatan mengumumkan 1 kasus baru DBD tanggal 20 pada seorang pria berusia 40 tahun di distrik Xinzhuang, merupakan kasus pertama DBD di distrik Xinzhuang pada tahun ini. Tak sampai sebulan, ada total 67 kasus di kota New Taipei, dengan kasus tertinggi di distrik Xintian sebanyak 37 kasus, disusul distrik Chonghe dengan 29 kasus. Kawasan utara kerap diguyur hujan akhir-akhir ini. Warga harus membersihkan wadah di luar ruangan. Departemen Kesehatan akan memperkuat pemeriksaan. Jika wadah air ditemukan menjadi tempat berkembang biak larva, warga akan didenda $3.000 sesuai dengan UU Pencegahan Penyakit Menular. Sejauh ini sudah ada 38 kasus yang didenda. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sore lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.